Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Batu. Bapak, ibu-ibu, sahabat sadar Allah dimanapun berada, kita jumpa lagi di acara rutinan setiap malam Jumat atau Kamis malam jam 9 malam. Di Padepokan ada Pak Pur tentunya sebagai pemimpin besar kita, kemudian ada Pak Mul yang domisilinya dekat dengan Padepokan di sebelah sebelah timur Padepokan, kemudian Pak Antok domisilinya di sebelah utara Padepokan, dan saya sendiri domisili di Padepokan. Bapak Ibu yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kemudian di negara tetangga di Malaysia, Singapura, Brunei, dan di belahan bumi yang lain. Semoga kita senantiasa diberikan satu rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah-amanah Allah, diberikan rezeki yang cukup untuk menjalankan amanah agar kehidupan kita bisa berjalan lebih baik. Untuk itu kita sudah seharusnya bersyukur dalam menyikapi hidup ini, apapun kondisinya, apapun keadaannya, baik itu yang kita sukai, yang enggak kita sukai, baik dalam kondisi kita sedang sehat maupun kondisi kita sedang sakit, apapun kondisinya, dimanapun, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya syukur secara lisan saja, tapi juga syukur dalam tindakan kita dalam menjalankan ATP, amanah tanda perintah. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan terbaik dalam kita menjalani hidup ini untuk mencapai keselamatan di dunia sampai di akhirat kelak. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya sempat sharing dengan jamaah kita ya, dengan Bapak Ibu, dengan sahabat sadar Allah. Ada beberapa masalah yang ditanyakan pada saya sehubungan dengan sadar Allah. Jadi ketika ditanya bagaimana agar kita selalu sadar Allah, saya jawab, ya dzikir nafas. Kita harus selalu berlatih dzikir nafas. Nah, kemudian kalau dzikir nafas secara istiqomah selama ini saya sudah melakukan, ya, katanya gitu. Nah, kalau pas aktivitas, kita pas beraktivitas, bagaimana kita harus sadar Allah? Ya kita harus meningkatkan sadar Allah kita itu. Bagaimana cara meningkatkan sadar Allah? Ngejar terus, jadi pertanyaan dikejar terus. Jadi poinnya di sini. Ya, poinnya di sini. Sebenarnya yang saya amati dari pengalaman saya sendiri, dari rekan-rekan jamaah, itu ada 5 poin penting yang sebenarnya mudah kita lakukan agar kita dalam menjalankan aktivitas keseharian, dalam menjalankan amanah-amanah Allah, itu selalu sadar Allah. Gimana cara meningkatkan kesadaran itu? Jelas yang pertama, kita harus menyadari, sadar bahwa kita melihat Allah. Itu yang pertama. Yang melihat apanya? Yang melihat itu bukan mata jasad ini, ya.
Tapi yang melihat itu kesadaran kita. Kita melihat dengan sadaran. Itu yang pada channel saya, Bejo SA Channel, itu sudah banyak saya ulas tentang mata kesadaran. Ya. Karena untuk melihat, saya kasih melihat itu kan mata. Yang melihat kesadaran berarti melihat dengan mata kesadaran. Ini wajah tu, wajahnya lilladzi fatoros samawati wal ardh. Jadi kemanapun kita memandang, kita harus mampu melihat Allah di situ, melihat zatullah di situ. Kita memandang pepohonan, kita memandang gunung, kita memandang batu, memandang mobil, memandang anak, istri, atau suami, memandang apapun, memandang makanan. Kesadaran kita harus mampu melihat Allah. Ya, yang kita pandang itu Allah. Atau sering kita istilahkan di sebalik sesuatu yang kita lihat ada Allah. Nah, tentang mata kesadaran ini silahkan dipelajari lagi di YouTube saya ya, Bejo SA Channel. Bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya melalui zikir nafas. Itu cara melatihnya. Yang pertama itu. Kemudian kalau kita belum bisa, kesadaran kita belum bisa melihat Allah, ya, melihat di sebalik sesuatu yang kita lihat. Coba gunakan cara yang kedua. Ya, kita sadar bahwa Allah Maha meliputi, Allah Maha melingkupi. Ya, Allah Maha melingkupi. Jadi kita harus menyadari dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita lakukan, kita selalu dimonitor Allah, kita selalu diamati Allah, kita selalu diperhatikan Allah, kita selalu dilihat Allah. Ini cara yang kedua. Jadi kalau kita merasa sudah melakukan aktivitas apa, memasak misalnya, nyetir, kita selalu diawasi Allah. Dengan latihan seperti itu, itulah kita berlatih untuk tetap sadar Allah di segala aktivitas kita dalam menjalankan amanah tanda perintah. Karena itu ATP itu wajib dijalankan dengan sadar Allah. Layaknya ikan ya, ikan di dalam lautan. Ikan dalam lautan itu selalu dilingkupi air, dimanapun berada. Dimanapun, bagaimanapun ikan ini beraktivitas, makan, kejar-kejaran, dan lain-lain. Di situ nggak lepas dari air. Itu. Jadi kita beraktivitas dimanapun, kapanpun, kita harus sadar bahwa kita selalu dilihat Allah, dimonitor oleh Allah, diamati oleh Allah, dinilai Allah. Gitu. Jadi itu bisa dilatih. Kalau kita kesulitan untuk membangkitkan kesadaran kita ketika kita beraktivitas. Nah, itu cara yang kedua. Kalau itu masih belum bisa, coba kita latih dengan cara yang ketiga. Ya. Sadari bahwa kita itu selalu bersama Allah. Selalu bersama Allah. Jadi, innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama orang yang sabar. Allah itu bersama orang yang sabar. Orang yang nggak putus asa. Orang yang nggak putus asa itu orang yang tidak berhenti menjalankan amanah Allah. Kalau berhenti menjalankan amanah Allah, namanya ya putus asa. Putus asa itu nggak sabar. Orang yang sabar itu orang yang selalu beraktivitas terus. Orang yang selalu menjalankan tugas-tugas hidupnya. Tugas sebagai hamba maupun tugas sebagai khalifah. Dan tugas sebagai penyaksi. Nah ini. Jadi sadari itu. Kita harus sadar. Ini harus latihan. Kalau nggak latihan ya nggak bisa.
Kalau nggak latihan nggak bisa. Jadi ketika kita berada di suatu tempat sendiri, jangan merasa sendiri. Waduh, aku sendiri takut. Kita harus sadar bahwa kita tidak sendiri, kita bersama Allah. Ketika kesulitan mengerjakan satu tugas kantor, tugas rumah, atau tugas apa, nggak usah putus asa. Nggak usah merasa kesulitan. Karena apa? Kita bersama Allah. Allah itu Maha Penolong. Kalau kita yakin, ya kalau nggak yakin gimana mau tolong? Contoh saya ahli bangunan. Bapak minta tolong saya untuk bangun rumah, tapi saya tahu Bapak nggak yakin sama saya. Ya nggak bakalan saya tolong. Kalau nggak yakin gimana saya menolong. Sebaliknya, ya, misalnya HP saya rusak, saya minta tolong Bapak untuk perbaiki, tapi saya ragu-ragu, bisa enggak, lah Bapak ngerti. Bapak Ibu ngerti kalau saya ini sebenarnya juga nggak yakin. Kira-kira Bapak Ibu bantu enggak perbaiki HP saya enggak? Ya enggak bakalan. Ya, ke Allah itu juga begitu, harus yakin. T3 dipakai. Allahu Akbar. Ya. Yakin Allah menolong kita. Percaya Allah membantu kita. Kekuatan keyakinan, kekuatan kepercayaan inilah yang membuat kita, aktivitas kita, kesulitan kita itu selalu ditolong Allah. Jadi kita belajar sadar bahwa Allah bersama kita. Jadi nggak ada ketakutan. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Cara pertama dengan melihat Allah kok sulit. Cara kedua sadar bahwa diperhatikan Allah sulit. Pakai cara ketiga, sadar bahwa kita selalu bersama Allah. Kalau itu belum bisa, pakai cara keempat, bahwa kita selalu digerakkan oleh Allah. Aktivitas kita, pandangan kita, pendengaran kita, perbuatan sehari-hari kita merasa digerakkan Allah. Gimana caranya? Ketika kita makan, sadari bahwa ini Allah yang menyuapi kita. Sadari, oh ini disuapi Allah. Ketika kita tidur, Allah yang menidurkan kita. Nah, itu. Kalau Allah menidurkan kita, kita pasti tidur. Ngantuk 1000 ngantuk. Kalau Allah nggak menidurkan kita, kita nggak akan tidur. Allah yang membangunkan kita ketika tidur. Allah nggak membangunkan kita, kita nggak bangun. Saya dulu sering pernah bikin status di Facebook. Kalau sudah tiba Isya, cepatlah sholat Isya. Jangan tidur dulu. Kalau belum sholat Isya sudah tidur dulu, jangan-jangan nanti bangunnya di kuburan. Nah itu, biasanya kita sering nunda. Belum sholat Isya udah tidur duluan. Pas bangun, di kuburan. Nah itu, jadi kita bangun yang bangunkan Allah. Kita mandi dimandikan Allah. Ya, kita berjalan ini yang menjalankan perjalanan kita itu Allah. Ya. Kita bicara seperti ini, kita harus sadar bahwa ini kekuatan Allah. Gitu. Jadi ini dilatih. Kalau udah semua nggak bisa, yang kelima, latihan zikir. Nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Nafas masuk hu, nafas keluar Allah.
nasruhu nasrullah. Setiap kesempatan. Kalau pas lupa enggak Allahu Allah ya Allah, Allah, Allah dalam hati. Udah, ngerjakan apapun jangan pernah lepas zikir itu. Itu jangan pernah lepas zikir. Ini cara yang paling gampang. Ketika mandi tetap zikir dalam hati. Ketika kita mengerjakan tugas kantor tetap zikir dalam hati. Ketika kita nyetir kendaraan ya, berangkat kerja atau pulang kerja atau kemana, kita tetap zikir dalam hati. Itu latihan yang paling gampang. Kalau nggak dilatih ya nggak akan bisa, Pak. Nggak akan bisa. Jadi yang saya temukan tuh 5 itu. 5 itu juga saya alami. Juga saya alami. Zikir dalam hati saya alami. Merasa diperjalankan Allah, saya alami. Selalu bersama Allah saya alami. Merasa sadar bahwa diperhatikan Allah, dilihat Allah saya alami. Sampai ketika kita sudah istiqomah, kita mencapai sibgoh, itu kesadaran kita bisa melihat wajah Allah di sebalik sesuatu. Nah, inilah cara atau metode kita menjaga kesadaran kita, meningkatkan kesadaran kita ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, ketika kita menjalankan amanah, tanda perintah. Aktivitas sehari-hari itu sudah seharusnya kita sadari bahwa itu adalah amanah. Jadi nggak ada pertanyaan lagi kayak di grup WA kemarin, amanah saya apa? Besok amanah saya apa loh. Aktivitas kita sehari-hari itu harus kita sadari. Ketika kita bangun tidur, kita bangun tidur, kemudian kita bersyukur. Bersyukur itu perintah Allah, amanah tanda perintah. Ketika kita mandi, harus sadari, ini perintah Allah. Saya mandi itu perintah Allah. Saya bekerja perintah Allah. Saya berdagang, saya apalah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidur itu juga menjalankan amanah Allah. Kok bisa? Ya amanahnya tubuh, tandanya ngantuk, berarti Allah perintahkan untuk tidur. Ya, tapi tanda itu kadang-kadang banyak. Tandanya ngantuk, tandanya pekerjaan belum selesai. Tandanya tempat tidurnya masih, kasurnya masih dijemur. Banyak tandanya. Tanda yang paling kuat itu yang dikerjakan. Atau biasanya dicampur lah, disatukan. Dari tanda-tanda itu nanti kita nanti akan menuju pada satu perintah. Nah ini Bapak Ibu, cara kita menjaga kesadaran kita agar kesadaran kita semakin hari semakin meningkat. Kesadaran kita terhadap Allah semakin hari semakin meningkat dan tidak lepas pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Semoga ini bermanfaat. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sambil leyeh-leyeh. Enak ya. Kita cuma berempat malam ini. Nggak tahu ini kawan-kawan kemana nggak pada kesini. Ya,
Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Bapak Ibu di sana yang online? Semoga sehat selalu. Semoga diberikan Allah Ta'ala perlindungan, kesehatan, istiqomah di dalam menjalankan zikir nafas, diringankan di dalam menjalankan amanah-amanah Allah, dan diberikan anugerah menerima, bersyukur, dan diberikan satu kemampuan untuk berada di wilayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, tadi sudah disinggung sama Mbah Bejo terkait dengan pertolongan Allah. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah sudah banyak kawan-kawan yang gabung di grup DNSA, sudah bergabung di sini. Sudah berapa ini? 137 ya. Lumayan banyak. Padahal mendadak tadi ya. Pengumumannya mendadak, pas. Jadi Bapak Ibu yang mungkin terlewat ya bisa diputar ulang. Ya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu ada di 3 istilah ya. Pertolongan Allah itu kalau dialami oleh para nabi, para rasul, itu namanya mukjizat. Tapi kalau pertolongan Allah itu dialami oleh aulia, kekasih-kekasih Allah, waliullah, itu namanya karomah. Tapi kalau pertolongan Allah itu untuk kita, orang awam, orang umum, rakyat jelata, rakyat jelata seperti kita ini, ya itu namanya ma'unah. Istilahnya beda-beda ya Bapak Ibu, ada ma'unah, ada karomah, ada mukjizat. Tapi intinya sama, itu adalah merupakan bentuk pertolongan Allah. Ya, kita di Quran sering membuka Quran yang berkaitan dengan pertolongan-pertolongan Allah. Yang Nabi Ibrahim dibakar tidak apa-apa, itu namanya dapat pertolongan Allah. Ya, kalau karomah itu dimiliki para aulia. Jadi misalnya hanya dengan air putih didoakan oleh aulia tersebut, kemudian diminumkan sembuh. Nah, itu. Atau hal-hal yang ganjil. Hal-hal ganjil itu hal-hal yang aneh. Itu namanya karomah. Nah, kalau kita pun juga akan mengalami seperti itu jika nanti akan saya jelaskan bagaimana Allah bisa memberikan kita pertolongan. Ya, ini sedikit pendapat saya. Ya, saya minta maaf. Banyak di sana, nun jauh di sana, ya, tidak di sini, tidak di sekitar Bapak Ibu, itu yang mencari ilmu karomah. Nah, ini yang salah kaprah. Ya, karomah itu bukan ilmu Bapak Ibu. Karomah itu adalah pemberian Allah, anugerah, pertolongan Allah diberikan kepada hamba spesialnya. Itu tidak bisa dicari. Misalnya, saya kekasih saya adalah istri saya, gitu kan. Kemudian istri saya beri cincin misalnya, cincin emas gitu.
Ya, untuk istri saya, masa arep berburu cincin emas dari saya. Berburu cincin emas. Lah kamu itu bukan untuk dicari-cari gitu, itu berupa given atau pemberian. Gitu. Ya, pemberian, jadi bukan untuk dicari-cari. Belajar ilmu karomah, ini ya salah lagi ya. Belajar ilmu karomah. Ilmu karomah itu tidak perlu dipelajari Bapak Ibu, karena itu pemberian. Kalau Bapak di rumah kekasihnya adalah istri-istrinya, istrinya kok istri-istrinya, istrinya. Gitu. Ya, membelikan sesuatu ya itu tidak perlu dipelajari oleh sang istri gitu loh. Masa nggak tak mempelajari bagaimana agar suaminya memberikan hadiah, tidak perlu. Itu tidak perlu dipelajari, tidak perlu dicari gitu. Cuma kita harus bisa memposisikan diri agar suatu saat Allah memberikan pertolongannya, baik itu maunah atau kalau para aulia ya karomah, itu kita sudah siap gitu. Ya, makanya ilmu karomah tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dicari karena itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya suka-suka Allah. Nah, suka-suka Allah. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi nanti bagi yang masih mencari ilmu karomah, berburu ilmu karomah, ya ini tolong dipahami gitu. Ya. Ada yang mengaku ilmu karomah ini ilmu dari Sunan A. Misalnya dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ilmu karomahnya apa? Silat misalnya. Ini bukan ilmu karomah. Gitu loh. Ya, apa karomahnya Sunan Gunung Jati kemudian kita tarik gitu, kita sedot gitu. Bukan. Jadi itu bukan ilmu karomah. Jadi kita harus menempatkan suatu pada tempatnya. Nah Bapak Ibu, sekarang mari kita kembali ke pokok bahasan kita, yaitu tentang pertolongan Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah? Karomah ya. Saya membuat kata-kata karomah itu karena yang familiar itu loh. Kalau maunah itu kan nggak begitu ya. Tapi kalau karomah itu kan wah. Calon wali sing digoleki karomah. Ya nggak bakal ketemu. Banyak orang pengen jadi waliullah, pengen jadi kekasih Allah. Tapi bukan untuk bagaimana kita bisa berbakti kepada Allah lebih taat ya. Tapi untuk mencari karomah. Ini yang salah kaprah. Nah Bapak Ibu, sekarang kita tidak akan mencari ilmu karomah. Kita tidak akan mencari maunah. Karena itu sudah pasti. Janji Allah itu sudah pasti. Jadi kita tidak perlu mencari itu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dicatat Bapak Ibu bahwa pertolongan Allah itu akan datang jika kita menjalankan ATP. Baik itu mukjizat para nabi, itu kenapa Allah memberikan pertolongan? Karena para nabi, para rasul itu menjalankan ATP. Betul nggak Bapak Ibu? Siti Hajar melalui putranya Nabi Ismail bisa mengeluarkan air. Itu karena ATP-nya yang dijalankan oleh Siti Hajar. Amanahnya Ismail, tandanya kehausan. Perintahnya suruh
bolak-balik Safa Marwah. Maka Allah memberi pertolongan dari kakinya Nabi Ismail. Nah, namanya pertolongan itu kan nggak logis ya. Namanya pertolongan tuh bocah sih kan jejak-jejak metu banyune kan. Apa jejak-jejak itu? Memancal-mancal. Ya, itu jadi keluar air. Nah, itu kan karena ATP, Pak. Siapa lagi? Kok siapa lagi? Nabi siapa yang ini? Hah? Nabi Musa. Ya Nabi Musa itu ya sering saya sampaikan itu. Laut terbelah itu kan karena ATP. Kan? Amanahnya umat, tandanya dikejar Fir'aun. Tanda kedua di depan pantai, di belakang Fir'aun. Harus selamat. Perintahnya apa? Pukulkan tongkatmu. Ya, karena perintahnya pukul tongkat, ya pukul tongkat. Maka terjadilah, muncullah pertolongan Allah. Nah, yaitu gelombang yang bisa memisah dua lautan. Sehingga umat Nabi Musa waktu itu bisa turun. Nah, para wali-wali Allah mendapatkan karomah itu nggak pakai belajar, pakai wirid-wirid, pakai sholawat-sholawat, nggak ada. Para kekasih Allah, waliullah itu mendapat karomah karena ATP. Karena ATP. Misalnya, ada satu kitab, kisah seorang wali, nggak perlu saya sebutkan ya. Ada kisah seorang wali, beliau mendapatkan sebuah kitab, tapi fotokopi, Pak. Bukan yang asli, mungkin yang asli bisa. Fotokopi. Nah, fotokopi itu, namanya fotokopi kadang-kadang hilang hurufnya. Separuh jelas, separuh nggak jelas. Kemudian sama beliau ditulis, dilengkapi gitu. Ditanya sama muridnya, Pak Kiai, kok Pak Kiai bisa tahu? Ya, jawabnya, ya saya dikasih tahu Allah. Gitu-gitu loh. Saya diberitahu Allah untuk bisa menyelesaikan ini. Itu kan karena apa? Amanahnya kitab. Tandanya apa? Sebagian hurufnya nggak jelas. Ya perintahnya apa? Suruh ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu. Nah, kita sebenarnya maunah kalau kita ini. Ya banyak kisah-kisah kita itu, maunah itu. Ya contoh yang paling sederhana, yang paling kita inilah. Seharusnya harus bayar uang sekolah. Duit nggak ada. Tiba-tiba ada orang datang, bayar utang. Loh, utang dari mana? Saya lupa juga. Ternyata bayaran utangnya itu sama dengan bayaran sekolah yang diperlukan. Nah, gitu-gitu loh. Itu namanya maunah ya. Bukan yang bisa hewes-hewes gitu ya. Jampi-jampi, bisa terbang. Kalau saya daripada bisa terbang gitu, mending utang saya lunas. Gitu, utang saya lunas, kebutuhan rumah tangga tercukupi, itulah. Jadi Allah yang bisa itu maunah, betul-betul. Daripada saya sakti, bisa terbang, bisa jampi, bisa terapi ini, terapi itu, dengan cukup ditiup, gitu kan. Wah, saya logis-logis saja. Ya. Itu loh, Bapak Ibu. Nah, di dalam apa namanya karomah, dalam maunah pertolongan Allah ini memang kalau
kalau saya sih itu harus bisa menempatkan diri. Kita menempatkan diri. Yang sebenarnya ya sudah saya ulang-ulang sebenarnya ini. Tapi ya enggak apa-apa. Jadi begini Bapak Ibu. Allah itu akan cinta kepada kita. Kalau kita itu tidak protesan. Artinya apa? Kita nerima dengan apa yang Allah takdirkan. Itu pertama dulu. Intinya, basic daripada pertolongan Allah itu adalah kita ridho. Ridho dulu. Artinya kalau kita diberi sebuah pelajaran atau cobaan atau ujian, ya terima dulu, itu syaratnya. Nah, ini kan saya ulang-ulang, ya, terima sih lah, terima. Penyelesaiannya nanti, terima dulu sampai betul-betul terima. Ya diterima. Nah diterima itu gini Bapak Ibu. Saya contohkan, kita naik tangga. Ya naik tangga. Kita harus sadar bahwa takdir Allah itu di tangga keberapa. Tangga pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Padahal tangganya sangat tinggi, sampai 100. Nah Allah itu sedang menempatkan kita dengan takdirnya itu di tangga keberapa. Dan kita mau menerima enggak berada di situ. Ini sudah teknis ya. Nah, kita berada di tangga 1. Nah, kita harus berada di situ dan kita harus menerima di situ. Meskipun sebelumnya kita ada di tangga ke 20 misalnya. Karena takdir Allah menempatkan kita di tangga 1, ya harus terima. Nggak boleh protes, terima. Misalnya sebelumnya kita sehat, kemudian sakit, nah, kan turun berarti kan. Nah ini harus diterima, terima dulu sudah. Sakitnya di gigi atau sakitnya di mana, terima dulu. Ya, terima wis apapun. Pikiran yo diterima, perasaan yo diterima, rasa sakit yo diterima, semua. Nah, setelah nerima di posisi tangga pertama, itu, maka syukur kita itu di tangga pertama itu. Lagunya The Massive. Syukuri apa yang ada, nah, kan gitu. Tidak hanya terimalah apa yang ada, tidak hanya itu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Nah, betul sekali. Jadi tidak hanya menerima apa yang ada gitu, tapi syukuri apa yang ada, itu betul sekali. Ini syarat untuk mendapatkan, bukan mendapatkan, syarat agar Allah menurunkan pertolongannya. Terima dulu, syukur di mana kita berada, syukuri apa yang ada. Adanya apa? Adanya punya utang, ya syukuri punya utang itu. Terima utangnya, kemudian syukuri utangnya, sudah. Terima sakitnya dan syukuri sakitnya itu. Ya, baik. Kemudian setelah kita bersyukur, bersyukur itu Bapak Ibu membawa sebuah, Allah memberikan sebuah satu bentuk gerakan, perubahan. Ya coba aja nggak percaya. Kenapa orang suka melakukan syukuran?
Apa yang didapatkan dari syukuran itu? Rasa bahagia. Nah, di sini ada namanya bancaan. Tapi jarang ada dulu bancaan. Ini ngelumpuk. Anak kecil-kecil itu kalau kasih makan kan seneng banget tuh. Bancaan. Wih seneng ini. Bancaan. Yes. Nah, ketika kita bahagia itu ada sebuah semangat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berada di tangga pertama, kita terima tangga pertama itu, kita syukuri tangga pertama itu, dan kita percaya Allah memberi pertolongan di tangga pertama itu, maka Allah akan mengangkat kita ke tangga kedua. Kita terima tangga kedua itu, kita syukuri tangga kedua itu, dan ada gerakan dari karena kita bersyukur ada gerakan untuk naik tangga ketiga, maka Allah memberi pertolongan menempatkan kita ke tangga ketiga, tangga keempat, 5, terus gitu. Jadi pertolongan Allah itu akan diberikan kalau kita mengikuti daya dari syukur. Misalnya, kita punya pekerjaan yang berat itu misalnya lah. Ya, kalau dinalar ya nggak nalar. Sebab pekerjaan yang belum pernah kita lakukan. Misalnya. Kita terima pekerjaan yang berat itu. Kita syukuri karena Allah sudah memberikan pekerjaan yang berat yang di luar nalar. Dari syukur itu muncullah sebuah daya yang menggerakkan. Ikuti gerakan itu. Nah, kemudian disitulah kita seiring dengan gerakan itu kita percaya dengan pertolongan Allah. Ya, percaya dengan pertolongan Allah. Maka gerakan itu akan menurunkan dari pertolongan Allah. Ya, seperti tadi dicontohkan Siti Hajar. Ya, Siti Hajar itu amanah di luar nalarnya diterima. Ya, nggak ada air, nggak ada pepohonan, nggak ada siapa-siapa, tinggal suami siap. Baik. Aku sudah titipkan kamu ke Allah. Ditinggal sama Nabi Ibrahim itu. Ya sudah, Nabi Siti Hajar betul-betul bergantung kepada Allah. Kemudian amanahnya adalah Nabi Ismail. Kemudian amanah itu diterima, disyukuri, dan Siti Hajar percaya dengan pertolongan Allah 100%. Percaya. Kemudian dari syukur itu muncullah gerakan untuk ke Safa Marwah lari. Diikuti itu. Ya enggak logis. Tapi diikuti karena memang gerakannya ke situ, dorongannya ke situ. Nah, inilah yang saya maksud. Jadi kita itu kalau punya suatu problem atau masalah yang besar, ikuti saja. Tiba-tiba solusi bukan dari sini. Dari sini, dari luar. Itulah namanya ma'unah kalau kita. Kalau para nabi, mukjizat. Tapi kalau para wali namanya karomah. Tapi syaratnya apa? Kita harus gerak. Ini loh, gerak ini loh.
Disitulah muncul pertolongan Allah. Enggak ada kita diam, dikir napas. Hu Allah. Kita berharap pertolongan Allah turun. Duit sak gepok, plok nang ngarep. Ora ono. Jadi harus ada, kita harus bergerak. Seperti Siti Hajar bergerak. Nabi Musa bergerak. Gitu loh. Nabi Muhammad dalam karomah-karomahnya juga, karomah. Nabi Muhammad dengan muja-mujanya juga bergerak. Beliau ke mana? Menerima Quran pertama kali di Gua Hira. Beliau bergerak di Gua Hira, naik sampai ke atas bukit. Itu bergerak. Karena ada daya dorongan ke situ. Nggak bisa diam-diam. Wah, ini pasti nanti ada solusi, tenang aja. Tapi diam. Ya nggak ada apa-apa. Misalnya, usia sudah 30, belum dapat jodoh. Ya diem di rumah, dikir napas, ya nggak dapat jodoh. Emang ada ya istri yang nyari wiridan? Ya nggak ada. Neng kamar atau metu. Nanti kalau udah jodoh-jodohnya ya datang. Bukan seperti itu. Terima dulu kalau belum punya jodoh. Syukuri kalau nggak punya jodoh. Kemudian yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan jodoh. Nah, gitu. Amanahnya adalah hidup. Tandanya belum nikah. Perintahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah harus menikah. Sudah terima. Kalau belum punya jodoh. Tapi amanah tetap dipegang. Kok ada dorongan untuk misalnya silaturahmi dengan teman SMP atau reuni. Nah, ternyata ada teman perempuannya yang juga belum menikah. Nah, gitu loh. Cocok nggak? Ada yang ngalami seperti itu Bapak Ibu? Ya, ada beberapa teman saya gitu. Alah, sebelum jodohmu ya kuwi to ora dhisik. Alah ketemune saiki ya. Itulah. Karena kita bergerak. Jadi jangan risau, jangan khawatir kalau masalah itu nggak selesai Bapak Ibu. Yang penting terima, syukuri. Dari syukur itu akan muncul sebuah daya gerakan, kita bergerak langsung. Dengan diiringi dengan kepercayaan akan keagungan Allah, kebesaran Allah. Maka sebelum kita mengawali sebuah kegiatan yang besar, ini ada satu afirmasinya. Apa? Niat ingsun. Niat ingsun jalani amanah di luar nalar. Bismillahi Allahu Akbar. Oh gitu. Bagi yang orang di luar Jawa nggak paham ya. Niat ingsun. Niat ingsun itu bahasa Indonesia nih, Pak. Nawaitu. Nawaitu menjalankan amanah di luar nalar. Bismillahi Allahu Akbar. Wah gitu. Udah jalani aja sudah, apalah jalani terus. Terus tapi ingat sambil nerima, sambil sadar Allah, sambil hu Allah, sambil nerima, sambil syukur percaya pertolongan Allah. Nah, inilah Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu latihan menyatukan antara hu Allah, sadar Allah, menerima, bersyukur, percaya pertolongan Allah. Itu harus diramu menjadi satu. Ibarat jamu godokan. Jamu godokan. Jamu godokan ini apa nyemplung. Super lengkap ya dadi siji ini. Enggak boleh menerima tok. Kalau Bapak Ibu cuma menerima tok, formulanya kurang. Karena masalah Bapak Ibu terlalu besar. Kalau hanya stres, cukup dengan menerima, stres hilang. Tapi apakah stres hilang tok? Masalah nggak selesai. Nah ini harus syukur. Bahagia. Apa cukup bahagia? Tapi nggak makan. Terus gimana? Ternyata ya butuh makan, butuh ini, butuh itu. Maka bergerak. Nah,
Bergerak. Nanti di situ pertolongan Allah itu turun, Bapak. Jadi pertolongan Allah itu turun, maunah itu turun kalau kita bergerak. Nah, bukan hanya diem di masjid di langgar. Kalau Bapak Ibu membaca dikir-dikir tentang sholawat, misalnya kalau rezeki ya, apa itu Mbah? 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wah, diwaca ping 1000. Ya tidak mungkin ming maca ngono tok rezeki datang. Ya, harus bergerak. Gitu loh. Gerak gitu loh. Ini wajib ini. Umat Islam itu apa? Kakean moco. Bergeraknya minim. Iya dah. Wiridane kesuwen aku ngomong ngono kasar sisan wis. Wiridane kesuwen. Tandangane ra ono. Wiridan. Just wiridan. Wiridan only. No action. Wiridan only, no action. Ya bagaimana pertolongan Allah itu turun kalau cuma wiridan only, hanya wiridan saja. Baca sholawat. Ayat 1000 dinar, baca 1000 dinar. Tapi yang penting itu adalah actionnya. Dan actionnya itu nggak boleh sembarang action. Actionnya itu harus berdasarkan tadi, harus nerima, syukur, dari syukur muncul daya, kemudian daya itu dikerjakan, dilakukan. Gitu. Dan itu pun yang dilakukan itu harus berdasarkan dengan ATP. Gitu. Pelajarannya kok tambah sulit toh Pak? Lah iya, yang mau didapat juga sesuatu hal yang besar kok. Pertolongan Allah itu kan besar. Bukan cepete-cepete. Cepete-cepete itu apa? Bukan hal yang sepele. Ini pertolongan Allah. Masalah Bapak Ibu itu besar loh sekarang ini. Ayo. Betul nggak? Sama dengan saya punya masalah yang besar. Ayo sekarang kita selesaikan dengan pertolongan Allah Bapak Ibu. Sampai kapan kita itu selalu diombang-ambing sama masalah? Kita harus jadi subjek, jangan jadi objek aja terus. Gitu. Kita selalu dibawa oleh masalah. Sekarang kita mengendalikan masalah. Tentunya dengan pertolongan Allah tadi, bukan dengan ego kita, dengan pertolongan Allah. Capek loh Bapak Ibu, dari dulu masalah yang podo. Gitu. Masalah itu ramu-ramu. Anggar ketemu cerita masalah itu. Masalah itu. Masalah. Sing ngrungokke nganti bosen. Mas sampean biyen ora utang rampung-rampung wis sambat ning utang wae. Mbok sekali-kali cerita gitu. Sudah beli rumah, sudah beli ini gitu loh. Wah, gitu. Cerita ngene utang anone. Ya, apalagi masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu mengalami problem yang besar. Tidak hanya masalah dibatasi pergerakannya, tapi juga masalah ekonomi, ada masalah komunikasi, masalah pendidikan, gitu. Ibu-ibu ini stres loh masalah pendidikan. Betul nggak ibu-ibu? Ayo jujur. Iya tak? Kalau guru ya mana tugasnya? Sing garap sapa wong tuane meneh, ya ta. Sing tak biji anake. Sing ngakon gurune. Sing garap wong tuane, wong tuane ora tau apa-apa. Wis bayar sekolah iki dikongkon-kongkon. Itu masalah loh ibu-ibu. Ayo, makanya kalau bapak-bapak itu kena marahnya ibu-ibu ya diterima. Biarkan ibu-ibu itu
melepaskan emosinya gitu loh. Ya toh? Jangan malah ikut-ikutan marah, kasihan ibu-ibu itu Pak. Esok-esok yang dibuka HP Pak, tugasnya apa? Wow, tidik-tidik itu. Wih lagi satu anak, coba bayangkan kalau 3 anak, 4 anak Pak. Cilik-cilik kabeh sisan. Oh. Gurune penak mengongkon tugas. Nanti tinggal setoran ya. Akhirnya sih ngajari kuwi. Guru-guru tuh harusnya juga koreksi gitu. Saya jadi dosen itu juga nggak seperti gitu-gitu amat. Saya juga menyadari pandemi ini seperti apa. Wis pokoknya kowe kuliahku wacanen, kuliahku iki engko wancine ujian kok aja ngantek telat, aja ngantek salah lekmu ngupload ujian kok ndak rapi nilainya. Gitu aja saya itu, Pak. Jadi dosen ya ngono, guru ki lho. Aku gumun Yuan. Nah itu problem. Seharusnya yang punya kurikulum juga menyadari kalau ini pandemi ngono lho. Mbok wis gurune wis nyaki tugas langsung wis kene disinoyo. Wis ngono wae rasa kayak tugas. Sing garap tugas ki sapa yen ra wong tuane. Terutama yang SD itu kasihan. Sinyalnya biar pet. Sinyalnya biar pet. HP yo gantian tinggal Mbak Yune, tinggal kerja bapake ora mesake, Pak. Ngono wong sekolah udah menyadari ngono nek wis telat rong sasi, telat sesasi midoyak-oyak kon bayar wae. Masyaallah. Sama-sama menyadari kan enak ya. Ini Menteri Pendidikan juga harus bisa memperingatkan guru-gurunya itu. Mas Menteri, Pak Nadiem. Ya pian ini ya, merupakan satu bentuk solusi ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dari gini ibunya jadi pinter-pinter Pak. Gitu. Yang mulanya ibu-ibu nggak pernah pegang HP, saya ini ya pegang HP terus gitu ya. WA ya jadi canggih, zoom-zooman jadi canggih. Wah ibu pinter-pinter sekarang. Wah anak itu pinter Pak. Wah, anak saya itu pinter tidak dari belajar Pak. Tidak dari sekolah Pak. Dari YouTubean Pak. Aduh. Wah anak saya itu bendino masak Pak. Masak terus wah ler. Kalau yang laki-laki kan suka ikan. Jadi ini ya beri kreasi dengan aquascape dengan ini wah. Jadi delok mengiwa. Tapi ya saya senang dia belajar di situ. Saya cek kalah informasinya. Turunan yang seneng iwak. Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa ini masalah hidup itu ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita jalani sajalah. Kita jalani, kita bergerak terus kita terima, kita syukuri. Pokoknya ramuan itu harus jadi satu. Tadi ya, ibarat jamu godokan. Sing digodok itu satu apa namanya, Pak? Satu kuali itu yo. Kalau bahan ono jahe, ono lengkuas, ono serai, ono jahe. Kita juga gitu kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah ya sadar Allah ya zikir nafas Allah ya syukur ya nerima pertolongan Allah yang jalan amanah ya menerima ya menjalankan amanah ya peka tanda perintah dijalankan itu. Jadi siji itu loh. Biasa-biasa iki. Saya ya belajar ke situ, belajar menyatukan itu. Biar apa yang Allah berikan ke saya itu bisa saya jalankan dengan benar. Ya. Kalau kita malam Jumat latihan zikir nafas itu dalam rangka untuk menguatkan sadar Allahnya. Nanti Bapak Ibu dalam kehidupan harus 3T sama ATP. Nah, gitu. Baik Bapak Ibu. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya bahwa pertolongan Allah itu akan diberikan jika kita bergerak.
Bergerak itu dasarnya adalah menerima, syukur, dan dimasuki dengan pertolongan Allah. Sebenarnya di pelajaran sholat itu sudah ada semua, Bapak Ibu. Kenapa takbir itu menjadi bacaan ketika kita apa, Pak? Perubahan gerakan dulu. Allahu Akbar. Karena takbir itu memang mengiringi pergerakan itu. Jadi ketika syukur ada, kalau ini di luar sholat, kalau kita syukur kemudian ada gerakan ya kita langsung. Baik. Keagungan Allah. Jadi ini keagungan Allah, Allahu Akbar. Gerakannya keagungan Allah gitu loh. Kalau kita bekerja, bergerak, misalnya kita mengayuh sepeda, ini adalah keagungan Allah gitu. Yang kita macul gitu ya. Ini adalah keagungan Allah, sadari itunya. Disitulah ada pertolongan Allah nanti. Kalau seperti Pak Mul misalnya bengkel ya, pas apa bubut. Pas merancang atau pas ini apa kalau tukangnya Pak Mul ya pas ngelas ini kekuatan Allah, sadari ini kekuatan Allah gitu loh. Di itu nanti akan muncul pertolongan gitu. Kesadarannya gitu. Jadi ada gerakan. Makanya Allah ini kan gerakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan gerakan semua. Allahu Akbar. Jadi dalam gerakan itulah ada kebesaran Allah, ada keagungan Allah yang harus kita sadari. Disitulah nanti akan pertolongan Allah, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Seperti biasa, mari kita berzikir nafas, latihan. Saya pandu dari sini. Bapak Ibu silahkan untuk menyesuaikan, ya. Menyesuaikan diri masing-masing. Kalau saya sekarang bersandar Bapak Ibu karena di kursi, Bapak Ibu boleh juga bersandar di sofa ya. Berbaring gimana? Boleh? Boleh. Tapi kalau jam segini dikira napas berbaring ya biasanya bablas. Bablas tidur. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidur itu satu kenikmatan. Ya, kemudian Bapak Ibu posisikan duduknya rileks, santai. Duduknya rileks, santai, kendorkan semua otot. Kendorkan semua otot. Bapak Ibu bisa mengamati seluruh tubuh, mana bagian otot yang masih belum rileks, Bapak Ibu bisa secara sengaja mengendorkan atau merilekskan. Sehingga Bapak Ibu ketika tubuh kita rileks, maka perjalanan jiwa kita di dalam menuju kepada Allah itu akan lebih mudah. Ya, jiwa dikendorkan, tubuh dikendorkan semua agar jiwa kita lebih mudah menuju kepada Allah. Baik Bapak Ibu, sekarang tubuh Bapak Ibu sudah rileks, sudah kendor. Ya. Mari Bapak Ibu kita menyadari nafas. Ketika tubuh kita rileks, maka nafas akan semakin terasa. Baik. Bapak Ibu sekarang posisinya menjadi pengamat, penyaksi, atau yang menjadi saksi.
Menyaksikan apa? Menyaksikan nafas. Bisa ya Bapak Ibu, menyaksikan nafas. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Nafas Bapak Ibu naik dan turun. Cukup Bapak Ibu saksikan. Oh naik. Oh turun. Iya. Bapak Ibu belajar untuk menjadi saksi, untuk menjadi yang menyadari. Bapak Ibu bukanlah tubuh, tapi Bapak Ibu adalah yang menyadari tubuh. Ada satu bentuk kesadaran, yang itu bukan tubuh. Satu bentuk kesadaran yang bisa menyadari tubuh. Nah, Bapak Ibu beradalah di posisi yang menyadari tubuh. Menyadari nafas. Termasuk pikiran dan perasaan kita, Bapak Ibu. Kita mengamati pikiran, mengamati perasaan. Iya, karena pikiran itu dari jasad. Perasaan juga berasal dari jasad. Baik. Bapak Ibu kembali ke nafas. Baik. Sekarang silahkan Bapak Ibu mengiringi nafas dengan zikir. Ketika nafas masuk, Allah. Ketika nafas keluar. Kesadaran Bapak Ibu pun meluas atau meningkat atau berubah. Berubah kemana? Dari menyadari nafas, sekarang berubah menjadi menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Allah yang menggerakkan nafas. Allah. Allah. Ya. Bapak Ibu mengamati nafas, mengamati yang menggerakkan nafas yaitu Allah. Dan menyebut dalam hati ketika nafas masuk, Allah, ketika nafas keluar. Baik Bapak Ibu. Setelah kita menyadari Allah dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, sekarang mari kita berjalan
ketika nafas masuk berjalan mendekat ke Allah, ketika nafas keluar kita berjalan berserah kepada Allah. Berjalan kembali kepada Allah, nafas keluar, nafas masuk, berjalan mendekat ke Allah. Ya, mendekat, berserah, mendekat, berserah. Baik Bapak Ibu, pasrah sampai 0, sampai kosong. Sekarang dalam keadaan 0, kita melakukan afirmasi, yang ada hanya Allah. Ketika nafas masuk, ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Setelah afirmasi, menyadari kekuatan Allah, maka kita masuk di dalam alam kekuatan Allah. Ya, ketika sudah sibghah, celupan Allah, tinggal kita ikuti dengan terus sadar menjadi saksi. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lanjutkan sampai selesai, sampai merasa cukup. Bapak Ibu belum mencapai afirmasi atau fana, tetap lakukan dzikir nafasu Allah. Baik, silakan Bapak Ibu lanjutkan sampai selesai dan merasa cukup. Saya akan mengakhiri siaran pada malam hari ini.
Oke. Bu. Iya. Alhamdulillah pesertanya cukup lumayan pada malam hari ini. Ya. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi minggu depan. Ya. Malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.